Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, ya Jalali wal Ikram. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, ya Ilah. Ya Allah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, Zat yang maha agung dan maha bijaksana, yang telah mempertemukan kita ke dalam majelis yang dicintainya, yang telah membuat kita tergerak hati untuk mendatangi melalui langkah kaki yang cukup jauh. Ini kita berkumpul di dalam pertemuan yang indah di hadapannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Jasad dan raga yang hina dan papa ini akan terkapar mati, terbujur kaku, hina dan hina. Dia akan menjadi bangkai di atas muka bumi yang fana dan bersifat sementara ini. Tiada berarti dan dia telah angkuh dan sombong bertahun-tahun lamanya di atas muka bumi. Tetapi kembali ketika berpulang ke rahmatnya melalui ruhnya, melalui jiwanya, maka dia tidak memiliki arti apa-apa pun di atas muka bumi ini. Bagi yang tidak pernah mengenal dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terhinalah dia karena badannya hancur dimakan tanah, dicabik-cabik oleh binatang aneh di dalam kubur, dihina dan dihina, lalu dia sisa tengkorak, berbau dan busuk tiada duanya. Maka sebagai hamba Allah yang dicintai dan dimuliakan Allah, wajib dan wajib hukumnya selama kita hidup di atas punggung bumi ini, kita harus mengingat siapa diri kita. Jasad kita ini harus kita bersihkan dan selalu kita sucikan agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bisa mengenal siapa yang berada di belakang jasad kita. Ada tubuh kasar kita yang bernama jasad ini. Di belakang kita lah yang bernama tubuh halus atau bernama jiwa. Jiwa dan jiwa. Jiwa ini tidak akan hidup sekali lagi kalau tidak didatangkan atau tidak didatangkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik jiwa, tubuh yang halus, ada lagi yang lebih halus yang bernama ruh. Ruh itulah datang pada 120 hari dalam kandungan ibu kita. Bersatulah antara ruh dan jiwa, maka jadilah yang disebut dengan nyawa. Nyawa dan nyawa. Campuran antara jiwa dan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala disebut nyawa. Jiwa itu adalah tubuh halus daripada badan kasar kita atau raga kita. Raga ini bangkai, tubuh kasar ini bangkai. Tangan, kaki, mata, dan indah, kecantikan, ketampanan, tidak berarti itu semu. Itu semu, itu bangkai hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hakiki yang sebenarnya daripada raga yang kasar ini adalah yang berada di baliknya bernama jiwa. Jiwa itu pun tidak kalau hidup kalau tidak didatangkan atau tidak ada di dalamnya ruh. Ada ruh di dalam jiwa, maka jiwa itu hidup. Campuran antara jiwa dan ruh yang berada di dalam yang membuat hidup, itulah disebut dengan nyawa. Jasmani badan yang hina papa ini diciptakan oleh Allah dari alam ke alam. Dari alam wadi menuju alam madi. Dari alam madi menuju alam mani. Dari alam mani menuju alam mani manikam. Apa itu alam wadi? Alam wadi di mana jasmani manusia ini diciptakan. Pada kala itu bersumber daripada api, angin, air, dan tanah. Masih berwujud unsur api, angin, air, dan tanah.
Jasmani itu pada saat itu berada di alam yang disebut dengan alam wadi. Kemudian masuk dipindahkan ke alam yang kedua, bernama alam madi. Di alam madi itu jasmani manusia ini sudah bergabung di dalam makanan dan minuman kita. Dia berada di binatang, dia berada di pepohonan, dia berada di sayuran, dia berada di tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ini aja ya. Yang ini. Yang ini berapa? Kemudian makanan itu terhimpun di dalamnya menjadi saripati. Berpindahlah jasmani ini menuju ke alam yang ketiga disebut dengan alam mani. Di alam mani itulah kita hidup. Jasmani ini hidup. Kemudian dipindahkan lagi di alam mani manikam. Di mana alam mani manikam itu? Alam mani manikam itu terjadi ketika berhubungan badan antara ayah dan ibu kita. Pertemuan antara alif dan ba, antara suami dan istri. Lalu dipindahkan lagi ke alam rahim. Di dalam alam rahim, pada saat umur 4 bulan dan 120 hari, itulah terjadi dialog. Qalu bala syahidna alastu bi rabbikum. Katakanlah aku ini Allah Tuhanmu. Lalu terjadilah dialog itu sepanjang masa. Panjang usia perdialogan itu. Tanya jawab itu. Ikrar akidah itu. Jiwa ini mengatakan ana, anta. Engkau dan saya adalah saya. Di dalam jiwa ini, profil jiwa ini terkandung unsur akal, unsur kolbi dan unsur nafsu. Gaibnya akal kita ada di jiwa. Gaibnya nafsu kita ada di jiwa. Gaibnya kolbi kita pun ada di jiwa. Nafsu ini saking bangkang dan bantahnya dia belum mau mengakui bahwa dia adalah hamba dan Allah adalah Allah Tuhannya yang harus patut dan disembah. Dalam beberapa kitab para ulama, sesungguhnya dia dihukum. Nafsu ini dihukum pertama dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Bertahun-tahun lamanya dia dihukum di api yang sangat panas. Dikeluarkan dia dari api. Disuruh dikatakan qalu bala syahidna alastu bi rabbikum. Dia tidak pernah juga mau mengatakan. Ingkar terus. La dan la terus. Kemudian dihukum lagi yang kedua. Dilemparkan lagi di kampung, di tempat, di negeri yang sangat dingin. Lebih dingin daripada kutub utara. Namanya negeri Jamharira. Jamharira. Sangat dingin dan sangat dingin sekali. Tetapi tidak mampan juga bertahun-tahun lamanya. Dikeluarkan dari negeri Jamharira, alam Jamharira, tempat yang sangat dingin itu. Masih juga dia ingkar, tidak mau mengakui bahwa Allah itu adalah Allah, dia adalah hamba. Kemudian yang ketiga, Allah mengurung dia, penjarakan dia. Dengan cara tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, nafsu ini. Kemudian dia mengemis-ngemis, menangis-nangis, merintih-rintih, minta dikeluarkan dia dari penjara. Karena tidak sakit tidak tahannya dia dengan makan dan minum. Lapar dia. Langsung dia sujud kepada Allah. Mengakui, engkau adalah Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas aku sembah dan aku sujud. Aku adalah hamba. Maka hakikat daripada nafsu ini, dia hanya ditaklukkan dengan makan dan minum. Dia hanya kalah karena lapar dan haus. Oleh karena itu indahnya di dalam negeri Islam ini, di dalam kampung Islam ini, di dalam ajaran agama Islam ini, di dalam ajaran agama yang mulia diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya jalan untuk mengalahkan dan menaklukkan hawa nafsu kita adalah dengan berpuasa. Maka tidak mustahil kalau kita puasa kita lemah. Benar toh? Benar. Insya Allah. Kalau kita puasa kita lemah, tidak mampu apa-apa. Tinggal ibadah yang kita jalan, khusyuk kita lakukan. Karena lapar dan haus. Itulah. Jadi hakikat ciptaan daripada jasad dan jasmani alias jiwa raga ini, itulah perjalanannya dari alam wadi, madi, mani, manika. Perjalanan ini membuat kita merenung bahwa badan kita ini yang di luar ini tidak ada artinya. Tidak usah kita terlalu mengkultuskan. Tidak usah kita terlalu sombong dan membanggakan di atas muka bumi ini, atas ketampanan dan kecantikannya. Tidak usah terlalu kita sombong dengan kecantikan kita. Tidak usah terlalu kita sombong dengan ketampanan kita. Tidak usah kita sombong karena kita terlalu kuat dan sakti mandraguna.
Tidak usah kita sombong karena badan kita kekar dan besar. Tidak usah kita sombong karena di dalamnya kalau tidak ada jiwa, tidak ada ruh, tidak ada nur, tidak ada Allah, insya Allah dia mati dan terhina. Oleh karena itu, hanya sekilas saja jiwa itulah penentu segalanya daripada jasad ini. Dan jiwa akan mati kalau tidak ada ruh di dalamnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita biasa tidur malam, kita mimpi, kita melihat sebagaimana diri kita berjalan, itulah jiwa kita. Kadang-kadang kita melihat jiwa kita makan, kadang-kadang kita melihat jiwa kita sekolah, kadang-kadang kita melihat jiwa kita ada melakukan aktivitas apapun. Karena memang di dalam profil jiwa yang gaib itu ada akal, ada nafsu, dan ada kolbinya. Itulah jiwa. Yang kita mimpi itu jiwa. Karena ada ruh di dalamnya, maka jiwa itu bisa hidup, berjalan, dan bergerak. Maka ruh bukan jiwa, jiwa bukan ruh. Ada badan raga, ada jiwa, ada ruh. Jiwalah yang biasa membentuk dirinya sebagaimana raganya, yang selalu kita lihat dalam mimpi kita. Yang selalu dalam tafakur kita melihat jiwa itu berjalan. Itulah jiwa, insya Allah. Sedangkan ruh sangat rahasia. Ruh tidak bisa berwujud, tidak berbentuk. Tetapi kalau dia ada pada profil dan wadah, maka hiduplah wadah itu. Tetapi ruh bukan Allah. Ruh adalah ciptaan Allah, karena ruh bersumber daripada Allah. Jadi tidak usah kita berbelit pikiran, tidak usah kita rumit dalam berpikir. Dalam profil kehidupan raga ini hanya ada 3 unsur itu saja. Paham ya? Badan raga, badan kasar yang di luar ini, kemudian halusnya badan kasar ini bernama jiwa, halusnya jiwa bernama ruh. Maka sering para ahli tasawuf mengatakan kalau mati badan kasarnya, hidup jiwanya, mati jiwanya, hidup ruhnya. Paham? Iya, itulah di dalam bahasa-bahasa tasawuf tradisional, bahasa-bahasa tasawuf daripada keluarga kita di kampung. Mereka mengatakan selalu ada 3 elemen besar: Allah, Ahmad, Adam. Allah itu adalah ruh, sedangkan Ahmad itu adalah jiwa, Adam itu adalah tubuh kasar. Muhammad adalah Adam Abu Bashar, Muhammad Abu Arwah, Abu Ruh. Maksudnya Muhammad itu adalah bapaknya jasad Adam, Muhammad itu adalah bapaknya bapaknya ruh. Paham ya? Paham tidak? Paham. Iya. Kita bicara ini, kita tidak usah bayangkan tentang datuk kita Nabi, baginda Rasulullah yang berayahkan Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Nah, hakikinya, halusnya, tasawufnya, begitu. Syariat jasadnya itu beliau di sana, baginda kita yang sudah meninggalkan dunia yang kita cintai. Nah, itulah pertanyaan dan persoalan-persoalan yang selalu kita pecahkan bersama. Nah, insya Allah. Jadi kalau kita pikir-pikir, siapa yang lebih mengenal Allah? Yang lebih mengenal Allah itu adalah jasad daripada Nur Muhammad, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang lebih mengenal Allah karena hakiki dirinya sendiri. Makanya sebenarnya harus kita bertanya, kenapa kita yang beragama Islam ini selalu ada nama Muhammad di depan? Ya toh? Ada Muhammad Nur Adi. Ya toh? Ada Muhammad Kamran, ada Muhammad Hamka, Muhammad Yakub, Muhammad selalu depan. Itu sebenarnya lambang, insya Allah sudah diterangkan dan ditegaskan dengan jelas itu, bahwa kita ini adalah Muhammad jasad, juga Muhammad ruh. Ruh itu juga Muhammad, jasad itu juga Muhammad. Awal, akhir, zahir wal batin. Makanya kita disuruh belajar mengenal diri. Siapa diri kita ini sebenarnya? Kalau yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta diri ini, yang bernama datuk kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka logika dan masuk akalnya kita harus mengikuti syariat jasadnya, sunnahnya. Tidak bisa kita tinggalkan. Beliau lebih jauh mengenal Allah, tetapi beliau sholat, beliau puasa, beliau melaksanakan syariat sunnah kebiasaan.
Maka kalau kita mengenal diri kita ini, raga kita ini adalah Muhammad, ruh dan jiwa kita ini pun adalah Muhammad, insya Allah kita juga melaksanakan akhlak sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Kita juga harus mengamalkan apa yang menjadi aktivitas dan kegiatan-kegiatan baginda Nabi Muhammad SAW. Agar sempurna, connect, signifikan betul, lurus benar perjalanannya dari jasad Muhammad juga masuk kepada ruh Muhammad. Itu maksudnya. Sehingga tidak ada cerita bilang kalau sudah belajar tasawuf kita tinggalkan syariat, batalkan syariat, tidak berlaku lagi yang namanya sholat. Tidak dan tidak. Kalau engkau mau belajar mengenal benar yang sesungguhnya dirimu, maka sesungguhnya dirimu adalah Muhammad. Maka sunnah dan perilakumu harus sebagaimana yang aslinya bernama baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu dasarnya. Maka kita tidak bisa tinggalkan yang bernama ilmu fikih, syariat, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin kita sudah katakan bahwa justru di dalam syariat itu juga ada tarekahnya. Di dalam syariat juga merupakan kendaraan menuju hakikat, menuju kita mengenal diri kita yang sesungguhnya. Jadi tidak bisa kita kasih pisah-pisah antara kulit dan isinya. Barang siapa yang memisahkan kulit daripada isinya, maka isinya akan bau. Seperti pisau, kalau kita tinggalkan kulitnya, maka isinya pasti akan bau. Oleh karena itu kulit harus menyatu dengan isinya. Isinya harus membungkus sampai dengan tingkat kulitnya. Maka sempurnalah dia. Itu yang dimaksud dengan hakikat daripada Islam kafah. Utuh. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak boleh mati bercerai. Tetapi harus mati menyatu. Itu baru sempurna mengenal diri. Dari kulitnya sampai ke isinya. Dari raganya sampai ke ruhnya. Raga, jiwa, dan ruh. Begitu. Harus betul-betul dikenal. Mudah-mudahan Allah meridhai. Barangkali garis besarnya itu kita masuk ke diskusi dan dialog. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nafas, ruh, jiwa, dan nyawa. Apakah perbedaan antara nafas, ruh, jiwa, dan nyawa? Perbedaan antara nafas, ruh, jiwa, nyawa. Iya ya. Nyawa itu campuran antara jiwa dan ruh. Paham ya? Paham ya? Itu namanya nyawa. Kalau ruh belum datang masuk ke jiwa, maka belum dikatakan nyawa. Ketika ruh datang pada saat umur di dalam kandungan istri kita 4 bulan itu, dialog lalu menyatu dengan jiwa, maka itu disebut nyawa. Kalau masih berpisah-pisah di alamnya, tidak bisa dikatakan jiwa itu adalah nyawa. Itu pertama. Sudah jelas ya perbedaan antara jiwa dan nyawa. Jiwa itu tubuh halusnya daripada tubuh kasar kita. Paham? Halus daripada kita punya raga ini, itu disebut dengan jiwa. Jiwa kalau tidak bisa hidup, tidak ada ruh. Ada ruh baru jiwa hidup. Ketika hidup antara jiwa dan di dalamnya ada ruh, itu yang disebut dengan nyawa. Nah. Kemudian apa itu nafas? Nafas itu adalah wadah. Di dalam nafas ada rasa. Di dalam rasa ada ruh. Nafas itu menurut datuk kita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajh adalah merupakan rahasia Ahmad di dalam sholat. Ahmad itu adalah rahasia nafas di dalam sholat. Maka jelas nafas itu adalah Ahmad. Maka jelas Ahmad itu adalah nafas. Maka jelas nafas itu adalah jiwa. Pertanyaannya, bagaimana dengan nafas yang kita hirup keluar masuk ini? Nafi dan isbat ini. Nafas yang kasar dan nafas yang halus ini. Itulah halusnya daripada nafas yang kita hirup inilah yang disebut dengan jiwa. Hakiki daripada nafas yang kita hirup keluar masuk ini. Inilah banyak yang menyepelekan nafas yang keluar masuk ini. Makanya kemarin saya katakan kita selalu mengibadahi raga ini. Raga hina ini yang kita mengibadahi. Dahi kita sujud. Lutut kita ruku. Kaki kita duduk di antara dua sujud. Tangan kita takbirkan. Kita hanya mensolatkan raga ini. Tetapi nafas yang keluar masuk kita lalaikan dia. Tidak pernah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran ketika kita bertakbir melakukan sholat raga, insya Allah kita punya jiwa bergentayangan kemana-mana. Kita punya istri pada saat sholat dia ingat kira-kira kompornya sudah dimatikan atau belum. Kita yang lalai
cicilan hingga 10 juta rupiah, pinjaman 10 juta, cicilan 2 bulan, baik Nelayan pada saat sholat ingat ikan kita sudah jemur atau jemur dimakan anjing, dimakan binatang, karena nafasnya dia tidak pernah pergunakan untuk memanfaatkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hakiki tertinggi halusnya daripada nafas itu yang disebut dengan jiwa. Makanya di dalam nafas ada rasa, di dalam rasa ada ruh. Negeri rasa itu besar. Mungkin untuk sementara itu dulu ya. Nah, paham insya Allah. Silakan, masih ada yang tanya, silakan. Kita kupas garis besar. Tanya supaya kita diskusi, maka kita tidak menjadi hamba Allah yang lalai di atas muka bumi ini. Sampai dengan kita mati, kita lupa diri. Kita tidak tahu diri. Kita tidak pernah kenal dengan kita punya diri. Maka sepanjang kita hidup, kita selalu lupa diri dan tidak tahu diri. Siapa diri kita? Kalau kita tidak pernah kenal kita punya diri, kita lupa dengan kita punya diri, kita tidak pernah tahu dengan kita punya diri, sama dengan tidak pernah kita kenal dengan Allah, sama dengan kita lupa dengan Allah, sama dengan kita tidak pernah tahu tentang Allah. Karena Allah mengatakan barang siapa yang mengenal diri, maka dia mengenal Allah. Kalau kita mengenal kita punya diri, maka kita kenal Allah. Karena Allah sangat dekat dengan kita. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah caranya atau langkah awal sehingga kita dapat mengenal diri kita? Apakah diri yang kita kenal itu adalah diri yang berwujud jasad ataukah yang sudah berwujud jiwa? Kemudian mungkin prosesnya mungkin